semua belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Elzina Fitarani, sebagai moderator dengan NIM 21018121, dan rekan saya Rio Al-Hasbi dengan NIM 21020080, dengan dosen pengampu Ibu Nur Hizrah Gistuati dengan Ibu Vivin Wiltna. Baiklah, materi pertama tentang pengertian administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan yang akan disampaikan oleh Rio Al-Hasbi. Kepada Rio Al-Hasbi dipersilahkan. Proses keseluruhan kegiatan pendidikan yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik persoalan materi maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Proses administrasi pendidikan dan ketenaga kependidikan. 1. Perencanaan. Perencanaan tenaga pendidikan maupun kependidikan adalah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasikan, dan pengontrolan yang menjamin lembaga mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, secara ekonomis, dan lebih bermanfaat. 2. Pengadaan. Pengadaan tenaga personel adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongan suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh adanya personil-personil lembaga yang berhenti. 3. Penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengempat orientasi hingga pensiun. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga pendidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih baik dan lebih tepat. Kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan. Itu gaji. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Tunjangan. Tunjangan profesi adalah sebuah gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan atau cuti pendidikan dan tenaga kependidikan. 3. Penghargaan. Penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Penilaian PTK berprestasi sesuai dengan standar yang ditentukan mulai dari menilai aspek kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan menguasai teknik-teknik pembelajaran. Di pendidik dan tenaga kependidikan. Baiklah, terima kasih kepada Rio Al-Hasbi. Materi selanjutnya tentang cuti pendidikan dan tenaga kependidikan akan disampaikan oleh saya sendiri. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti terbagi atas 4, yaitu yang pertama cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, dan cuti persalinan. Cuti tahunan merupakan hak PNS, termasuk CPNS telah bekerja secara terus. CPNS hanya berhak atas cuti tahunan, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Selama menjalankan cuti tahunan, PNS atau CPNS yang bersangkutan memperolehkan TKPKN
Selanjutnya itu penggunaan cuti tahunan. Yang pertama, penggunaan cuti tahunan dapat digabungkan dengan cuti bersama dengan jumlah paling sedikit menjadi 3 hari kerja. Yang kedua itu cuti bersama yang tidak digunakan karena kepentingan dinas dan berdasarkan surat tugas tetap menjadi hak cuti tahunan PNS. Selanjutnya yaitu cuti besar. Dalam cuti besar ada hak cuti besar dan penggunaan cuti besar. Hak cuti besar yaitu A. Merupakan hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 tahun secara terus-menerus. B. PNS yang akan telah menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan jabatan dan tidak memperolehkan TK-PKN. Selanjutnya itu penggunaan cuti besar. Yang pertama, PNS perlu merencanakan penggunaan cuti besar sejak awal tahun. Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk memenuhi kewajiban agama, persalinan anaknya. Yang keempat, apabila PNS yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan. Keperluan lainnya sesuai pertimbangan penjabat yang berwenang memberikan cuti. PNS yang telah melakukan cuti tahunan dan akan mengambil cuti besar pada tahun yang bersangkutan harus mengembalikan TK-PKN yang diterimanya selama melaksanakan cuti tahunan. Yang ketiga yaitu cuti sakit. Yang pertama, hak cuti sakit merupakan hak PNS atau CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan. Dua yaitu penggunaan cuti sakit. PNS yang menderita sakit lebih dari 2 hari harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit, pemerintah, atau puskesmas. PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu paling lama 1 tahun 6 bulan dan telah aktif bekerja kembali. Yang terakhir yaitu cuti persalin. Hak cuti persalin merupakan hak PNS atau CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga. Cuti persalin yang digunakan oleh CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama akan mengurangi hak cuti persalinan setelah yang bersangkutan menjadi PNS. Cuti karena alasan penting. Materi selanjutnya yaitu pembinaan dan pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang pertama, kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat bukan saja sebagai hak yang dapat diterima oleh setiap personel, tetapi juga sekaligus sebagai pemberian penghargaan kepada personel yang bersangkutan atas jerih payah pengabdiannya. Karena itulah kenaikan pangkat dapat mempunyai nilai motivasi yang tinggi. Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A yaitu 4 tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur DP 3 sekurang-kurangnya memperoleh nilai baik dalam tahun terakhir. Yang B, 5 tahun dalam pangkat yang dimiliki setiap unsur DP 3 sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam tahun terakhir. Kenaikan pangkat merupakan suatu penghargaan bagi seorang pegawai yang juga merupakan salah satu bentuk dari promosi. Selanjutnya yaitu pemberhentian. Pemberhentian pegawai negeri sipil adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada satuan organisasi negara, tetapi masih berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Dasar hukum pemberhentian pendidikan dan tenaga kependidikan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Peraturan Pemerintah Nomor 37 dan Surat Edaran Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian Nomor 4 SE 1980. Yang terakhir yaitu pensiun. Pengertian pensiun. Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain.
Latar belakang adanya pensiun. Yang pertama, karena batas usia pensiun. Dua, kemauan sendiri. Tiga, takdir, misalnya sakit atau meninggal dunia. Empat, rekrutisasi atau dinas. Lima, diberhentikan dengan tidak hormat karena adanya kasus. Yang C yaitu unsur sifat pensiun. Yang pertama, penghargaan diberhentikan dengan hormat. Yang kedua, jaminan hari tua. Yang ketiga, jasa terhadap negara atau pemerintah. Apabila ada pemberhentian karena alasan lain, penyebabnya kemungkinan adalah pegawai tersebut meninggal, pendidik yang menjadi objek dunia hilang sehabis evaluasi ialah guru atau tenaga pendidik menjalani cuti di luar tersebut. Evaluasi ini yaitu tanggungan negara dan menganalisis seberapa besar tidak melaporkan diri, presentasi kinerja guru atau kepada yang berwenang, mengukur baik atau buruknya serta telah mencapai batas kinerja guru dalam melaksanakan usia pensiun. Baiklah, sekian presentasi kelompok 4 tentang administrasi pendidikan dan tenaga pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.